subuh kesiangan duhur kerepotan asar di perjalanan maghrib kecapean isya. Nasta'inu ala umuri dunya wad din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin kiram, para alim, para ulama, para masyayikh yang selalu kami taati dan kami pahami, yang kami hormati segenap pengurus Masjid Asy-Syahadah, yang kami hormati para sesepuh, bini sepuh dan yang disepuhkan, komplek Makobrimob dan sekitarnya yang kami hormati, Bapak Ibu hadirin wal hadirat, jamaah semuanya yang insya Allah sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur alhamdulillah rabbil alamin, pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan tambahkan kenikmatan, kesehatan jasmani dan ruhani kepada kita semuanya, sehingga kita masih dapat sama-sama hadir untuk sama-sama memeriahkan, untuk sama-sama mengikuti, untuk sama-sama kita mengakui diri kita menjadi salah satu umat beliau, yaitu baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi Agung besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita harapkan dan kita nantikan syafaatnya jauh kiamat nanti. Semoga kita yang selalu berusaha istiqomah menjalankan semua apa yang menjadi perintah Allah dan Rasulnya. Kita berharap kita betul-betul diakui menjadi umat beliau yang insya Allah akan mendapatkan syafaatnya jauh kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah sekalian yang insya Allah sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu, Bu, sudah ngantuk? Sudah? Kalau sudah, tak lama-lama 5 menit selesai sudah, selesai pulang saja. Kalau belum, insya Allah saya lanjut. Kalau sudah ngantuk ya tutup saja, sama pulang sudah. Selesai. Baik ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin sekalian yang insya Allah sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini kita bersama-sama ikut memeriahkan dalam rangka milad. Siapa yang milad? Adalah beliau baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tahu dari sejarahnya, dari biografinya, dari sirahnya. Dan ini nanti saya mau tanya anak-anak tadi, alhamdulillah sambil bernyanyi di sini apa ya tadi? Saya sempat dengarkan inilah kisah sang Rasul, gitu ya? Kayaknya begitu, masya Allah. Adik-adik, Muhammad ini siapa? Muhammad ini siapa? Itu Nabi kita. Pak Ustaz tanya siapa? Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada hari hari Senin. Tanggal berapa? Tanggal 12 apa? Tanggal 12 apa? 12 Masehi ada kan? 12 Masehi 12 Rabiul Awal
12 Rabiul Awal. Pak, kompak, tahun berapa Pak? Gak ada yang jawab ya, gak berani jawab Pak. Rasulullah dilahirkan pada hari Isnain, tanggal 12 Rabiul Awal. Tahun berapa Pak? Tahun gajah. Berapa Pak? Oh, tahun gajah katanya. Memang benar gak salah tahun gajah Pak Ustaz. Pada saat itu pasukan Raja Abroha yang mau menyerang dan menghancurkan Ka'bah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itulah, di tahun itulah pula Rasulullah dilahirkan, bertepatan dengan tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Tahu Pak sekarang ya? Ayo dijawab sama-sama. Dan semuanya jawabnya gajah begitu kok. Rasulullah SAW adalah sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, sebagai penghulunya para nabi dan rasul. Padahal beliau dilahirkan menjadi Khotamul Anbiya, menjadi nabi terakhir, tetapi bergelar Sayyidul Anbiya wal Mursalin, menjadi pemimpinnya, penghulunya para nabi, mulai dari Nabi Adam sampai kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kok seperti itu? Iya, memang Rasulullah SAW oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dengan izin Allah dilahirkan pada hari Isnin tanggal 12 Rabiul Awal tahun kok gajah lah. Tetapi kan sudah dikasih tahu loh. Belum 5 menit saya ngomong, dia sudah lupa itu. Astagfirullahaladzim. Tahun 571 Masehi. Berapa adik-adik? Tahun berapa? Iya, harinya apa tadi? Hari apa? Hari Isnin. Tanggal berapa? 12 Rabiul Awal, bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Rasulullah SAW menyampaikan, tuba liman ro'ani wa amanabi. Tuba, beruntung, liman ro'ani, orang yang melihat aku. Liman ro'ani, liman amanabi, mohon maaf, tuba liman ro'ani wa amanabi. Beruntung mereka orang-orang yang melihat aku dan mereka percaya dengan apa yang aku bawa. Tetapi Rasulullah melanjutkan hadis ini, wa tuba, dan beruntung sekali, summa tuba, kemudian beruntung sekali, summa tuba. 3 kali disebut oleh Rasulullah keberuntungan. Kepada siapa itu disampaikan? Liman amanabi wa lam yaroni. 3 keberuntungan diberikan kepada orang yang percaya kepadaku tetapi mereka tidak pernah melihatku. Maka tadi yang membacakan puisi adik saya pada Sofia. Aira. Siapa? Aira. 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 Ya. Bertahun-tahun jarak kita dengan Rasulullah, tidak pernah kita melihat kayak apa sih Rasulullah itu. Wajahnya apakah kulitnya hitam, sawo mateng, putih, atau belang-belang? Kita tidak tahu. Tetapi di dalam kitab Al berjanji, seperti apa wajahnya Rasulullah? Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wara anta misbahu suduri. Stop, boleh teruskan. Nanti semuanya jangan bisa. Saya jelaskan dulu
Rasul, ya Rasulullah, anta engkau laksana matahari, anta badrun, kau laksana rembulan. Wajahnya Rasulullah itu laksana rembulan. Paras wajahnya disebutkan adalah bulat setengah oval. Rambutnya Rasulullah itu lurus. Ya, kalau tahu ada cap kenabian pada punggung sebelah kanan Rasulullah. Subuh kesiangan duhur kerepotan asar di perjalanan maghrib kecapean isya. Oh, ternyata sampah sebenarnya. Faktanya Pak, begitu katanya aku cinta sama Rasulullah. Minta syafaat lagi, syafaatnya sopo lagi, subhanallah. Berarti apa yang disampaikan Rasulullah yang dicintai oleh Allah, kata Rasulullah, as-salatu ala waqtiha, salatmu yang menjadi penentu awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumal qiyamati as-salat, yang akan dihisab pertama kali nanti di pada masyarnya Allah Subhanahu wa taala, yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala bukan mobilmu, bukan rumahmu, bukan uangmu miliaran, tetapi yang pertama kali dihisab adalah salatmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Yang kami hormati Komandan Satuan Brimob-da Papua Barat, yang saya hormati para jajaran mulai dari perwira, bintara, tentara, keluarga besar Brimob-da Papua Barat, semuanya saja yang hadir, yang saya banggakan. Yang pertama dan yang utama, kita bersyukur kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini kita masih diberikan banyak umur, sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari dengan profesionalisme atau profesi kita masing-masing yang telah kita tempuh atau kita pilih dengan profesi kita. Tetapi yang sangat penting adalah Allah masih berkenan memberikan panjang umur, nikmat, sehat jasmani dan rohani, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu terlimpah curah kepada junjungan kita, junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita harapkan dan kita nantikan pertolongannya di yaumul kiamat kelak. Insyaallah kita semuanya yang hadir pada kesempatan pagi menjelang siang ini semoga diakui menjadi umat beliau yang akan mendapatkan syafaat atau pertolongan di yaumul kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Izin para jajaran Brimob-da Papua Barat yang hadir pada kesempatan hari ini, alhamdulillah saya bisa hadir di keluarga besar Brimob-da Papua Barat yang sebetulnya pagi ini pula ada berbarengan dengan di Kodim
1801 Manokwari. Tetapi karena dari beliaunya menginformasikan pertama salah, akhirnya saya sudah oke dihubungi Pak Haji Sukari. Ternyata dihubungi ulang lagi, ternyata jam yang sama saat ini. Tapi sudah keduluan dari Brimob yang informasi hari Kamis, karena kemarin awalnya minta hari Rabu, ternyata dirubah di hari Kamis, akhirnya Kodim lewat. Ternyata Brimob yang dapat ini. Alhamdulillah. Baik, para jajaran Brimobda Papua Barat, Balai Besar Kepolisian Republik Indonesia yang saya hormati dan saya banggakan. Jadi momen Maulid ini memang luar biasa tahun ini, karena mungkin 2 tahun yang lalu agak terkendala dengan COVID-19, maka tahun ini Masya Allah luar biasa. Dan salah satunya yang dilaksanakan oleh keluarga besar Brimobda Papua Barat ini, Masya Allah luar biasa. Tabarakallah. Salah satu bentuk rasa mahabbah. Rasa mahabbah itu pengakuan dari diri kita bahwa kita ini umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jadi izin menyampaikan bahwa dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21 yang saya baca di muqaddimah adalah ada pada diri Rasulullah itu, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabi Muhammad ini tidak hanya menjadi seorang manusia biasa, tetapi basyarun lakal basyar. Rasulullah ini manusia, tapi bukan seperti umumnya manusia. Ini Rasulullah. Mulai dari proses lahirnya beliau, sampai dengan masa remajanya beliau, sampai dengan diangkat menjadi Rasul, menjadi Nabi, maka ada yang harus selalu umatnya mencontoh apa yang menjadi kebiasaan Rasulullah, apa yang menjadi akhlaknya Rasulullah, apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab Rasulullah. Inilah yang disebut dengan uswatun hasanah. Jadi kalau Rasulullah kita mengingat lahirnya beliau 12 Rabiul Awal 571 Masehi bertepatan dengan 20 April 571 Masehi, sudah kurang lebih 1500 sekian tahun yang lalu jarak kita dengan Rasulullah. Tetapi kita sebagai umatnya yang mengaku umatnya Rasulullah dijamin oleh Rasulullah 3 keberuntungan. Artinya ketika walaupun jarak kita ataupun kita tidak pernah ketemu langsung seperti apa itu Nabi Muhammad, tetapi kita percaya apa yang dibawa, tetapi kita berusaha menghidupkan apa yang menjadi sunnah-sunnah beliau. Kalau bahasa Arabnya man ahya sunnati, barang siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku. Nah ini, maka di sini Rasulullah sampaikan tuba beruntung mereka liman rohani yang melihat aku. Jadi ini masanya para khalifah yang hidup di zaman Rasulullah, yang melihat langsung bagaimana Muhammad punya mukjizat. Rasulullah mampu mengeluarkan air dari sela-sela jarinya. Rasulullah mampu membelah bulan. Rasulullah SAW dengan segala mukjizat yang dipunyai oleh Rasulullah itu, termasuk yang paling mulia mukjizat yang sampai sekarang ini menjadi pedoman kehidupan kita umat muslim adalah Al-Quranul Karim. Al-Quran ini menjadi mukjizat yang termulia daripada seorang junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dengan segala mukjizat yang dipunyai oleh Rasulullah. Jadi kalau Rasulullah itu mau metik pohon, mau metik buah saja bapak-bapak sekalian, itu tidak usah harus memanjat, tetapi bagaimana pohonnya itu akan melengkung ke bawah sendiri, Rasulullah tinggal mengambil saja. Dan salah satu keutamaan beliau, kemanapun beliau berjalan di luar ruangan, maka selalu awam mengikuti kemanapun Rasulullah itu pergi. Dan ini sudah disaksikan ketika awal Rasulullah mulai masa remaja, masa kecilnya. Seorang pembantunya Siti Khadijah sebelum menjadi suaminya Siti Khadijah disuruh menyelidiki apa benar ini Muhammad ini
adalah nabi ataupun utusan Allah menjadi nabi terakhir. Akhirnya menyuruh seorang pembantunya yang bernama Maisarah. Maisarah ini laki-laki bukan perempuan, namanya kayak perempuan tapi laki-laki. Jadi budaknya Siti Khadijah ini bernama Maisarah. Sebelum menjadi suaminya Khadijah ini disuruh menyelidiki siapa itu Muhammad. Jadi kalau dengan kelahirannya saja seluruh alam bergembira, jin-jin bergembira menyampaikan kabar bahwa akan datang seorang junjungan alam ketika melahirnya saja. Jadi 12 Rabiul Awal di tengah malam sepertiga malam Rasulullah dilahirkan. Ini semuanya bergembira, tidak hanya yang ada di bumi. Karena dapat kita lihat mungkin bapak-bapak sekalian yang ada melihat medsos ataupun di situ TikTok ataupun apapun, ada video durasi singkat yang mengisahkan bagaimana ketika Rasulullah dilahirkan itu berhala Lata, Uzza, Manat, Hubal, semuanya yang disembah oleh kafir Quraisy saat itu, mereka semuanya berjatuhan. Dengan bersamaannya seorang junjungan alam dilahirkan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan juga api yang mereka sebut api kemuliaan yang dituhankan oleh kaum Yahudi, ketika lahirnya Rasulullah bersamaan dengan lahirnya Rasulullah, maka seketika api kemuliaan itu padam. Karena apa? Karena begitu luar biasanya seorang junjungan alam ini dilahirkan, menggemparkan seluruh makhluk ciptaan Allah di muka bumi dan juga yang ada di langit. Malaikat-malaikat Allah yang ada di langit semuanya bertahlil, bertasbih, bertahmid dan beristighfar dalam rangka untuk menyongsong atau menyambut lahirnya seorang junjungan alam. Ini yang sangat luar biasanya yang tidak pernah terjadi selama atau kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Kenapa kok seperti ini? Hanya Muhammadlah yang mampu memberikan syafaat. Nabi Adam alaihissalam, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Yunus, Nabi Hud, Nabi Nuh dan lain sebagainya, itu tidak mampu memberikan pertolongan. Karena ada penjelasan dalam kitab Duratun Nasihin itu dijelaskan, ketika nanti yaumil kiamat digelar oleh Allah, maka manusia bermiliaran manusia mulai zamannya Nabi Adam alaihissalam akan dibangkitkan dan disatukan dalam suatu badan yang disebut dengan badan mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Pak Ustaz caranya Allah untuk menghidupkan kembali mereka yang sudah terkubur ribuan tahun yang lalu? Tidak susah bagi Allah. Artinya apa? Ada salah satu blackboard kita. Kok ada blackboardnya? Nah kalau kesalahan aja Pak, jatuh mau ke dalam lautan, ketemu itu kotak hitamnya, semua rekodnya yang terjadi masalah apapun akan kelihatan. Sama kita sebagai manusia, ada blackboard yang tidak mampu hancur walaupun sudah berkarat tanah ribuan tahun. Apa itu? Mohon maaf, tulang ekor manusia. Tulang ekor ini menjadi blackboardnya kita. Semuanya akan terekam di sini, nanti akan dimunculkan oleh Allah kembali. Ketika dunia setelah yaumil kiamat terjadi, 40 hari 40 malam akan diturunkan hujan untuk menumbuhkan semua yang pernah terkubur di dalam tanah. Maka ketika tulang ekor ini tidak akan mampu, dalam suhu panas apapun tulang ekor tidak akan mampu untuk hancur. Maka inilah nanti yang akan cikal bakal manusia dikumpulkan di padang mahsyarnya Allah, diwujudkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar lautan manusia. Mereka ada yang sesuai dengan kelompok nabinya masing-masing, karena mereka mengikuti Nabi Musa, termasuk di antaranya dalam kitab ini disahkan, saya ini umatmu Nabi Musa, dulu aku percaya dengan apa yang kau bawa, sekarang saat ini tidak ada naungan lain, maka kami minta pertolongan kepadamu wahai Musa, karena dulu kamu aku ikuti, karena dulu kamu membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala dan kami sami'na wa ata'na kepadamu. Tetapi apa jawabnya Nabi Musa alaihissalam? Nabi Musa menyampaikan, wahai umatku, memang aku adalah nabi, bagian daripada nabi utusan Allah. Memang betul kau adalah kaumku, kau dulu percaya dengan yang aku bawa, tetapi mohon maaf, aku tidak punya otoritas untuk memberikan syafaat. Aku tidak punya otoritas untuk memberikan pertolongan kepadamu. Kalau kamu
Nabi Musa lahir sebelum Nabi Muhammad, disuruh cari itu Muhammad yang punya syafaat, yang punya otoritas syafaat hanyalah Muhammad. Maka kita para hadirin sekalian, kita tidak pernah meminta request untuk menjadi umatnya Muhammad, tetapi kita alhamdulillah terlahir menjadi golongannya Nabi Muhammad. Apa yang sudah kita buktikan bahwa kita adalah umatnya Muhammad? Mungkin dalam salah satu bentuk maulid pada kesempatan pagi hari ini. Tetapi tidak hanya cukup seperti ini. Bagaimana pengakuan dari Nabi Muhammad akan kita dapatkan? Kalau kita ngaku gampang, saya kenal dengan Pak Presiden, atau saya tahu dengan Pak Kapolda, atau tahu dengan siapapun para pejabat di negeri ini. Tetapi pertanyaannya, para pejabat itu kenal nggak sama sampean? Paham nggak? Tahu nggak sama sampean? Artinya mengaku itu mudah, tetapi diakui inilah yang susah. Maka bagaimana momentum setiap tahun maulid diperingati dalam rangka untuk menumbuhkan kembali bagaimana seorang junjungan alam ini bukan main-main perjuangan untuk umatnya. Nabi Muhammad lah saja yang punya syafaat. Hadirin sekalian, Nabi yang lain semuanya lewat, tidak punya otoritas syafaat menolong kepada umatnya. Tinggal kembali kepada kita masing-masing. Bagaimana meraih syafaat itu agar nantinya paling tidak mungkin kita sebagai manusia yang penuh khilaf, penuh salah, penuh dosa, selalu bergelimang dosa ini. Walaupun ibadah kita pun pasti banyak kekurangan, pasti banyak bolong-bolong, pasti bukan kesempurnaan ibadah kita. Tetapi jangan pesimis. Kenapa? Walaupun kita belum maksimal dalam kita beribadah, tapi tanamkan untuk terus bagaimana kita harus meluangkan waktu kita semaksimal mungkin untuk selalu bagaimana atiullah wa atiur rasul, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa kita taat kepada Allah? Allah juga tidak minta uang kita, Allah tidak minta jabatan kita, Allah tidak minta semua harta yang kita punya. Allah hanya minta kita sujud dan menyembahnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia dan seluruhnya makhluk alam semuanya hanyalah untuk menyembahku, kata Allah. Menyembah itu enggak pakai bayar, tapi beratnya minta ampun. Tapi kalau kita bikin dosa, kadang-kadang bayar berapapun masih kita enggak. Karena mungkin punya uang, atau mungkin karena dipaksakan, karena sudah hobi dan lain sebagainya. Padahal bagaimana kita rukuk sujud tidak pakai bayar, cuma kadang-kadang untuk meluangkan waktu situ kita yang berat. Masya Allah. Maka untuk itu para hadirin sekalian rahimakumullah, Nabi Muhammad dengan segala kemuliaannya, wabil khusus saya cuplik dengan tentang syafaatnya dan sifat-sifatnya Rasulullah. Bagaimana seorang Rasulullah ini kita sikapi dalam selalu momen maulid ataupun di luar maulid. Bagaimana kehidupan kita bisa mencontoh Rasulullah? Kok Nabi kok dicontoh Pak Ustaz? Saya kan manusia biasa, bukan Nabi. Pertanyaan ini sering terjadi dan jawabannya selalu begitu. Itu kan Nabi sudah ribuan tahun yang lalu. Semau gue ataupun sekarang ini semuanya serba bebas. Yang berubah itu bukan daripada aturan Allah atau yang dibawa oleh Rasulullah. Sebetulnya zamannya itu tidak berubah dari mulai Nabi Muhammad sampai sekarang. Ya seperti ini, ada siang, ada malam, ada hujan, ada terang dan lain sebagainya. Cuma manusianya saja yang merubah era ini, manusianya saja. Tetapi semuanya itu harus dikondisikan. Walaupun zaman boleh berubah, era boleh berubah, tetapi visi dan misi yang dibawa oleh Nabi Muhammad jangan berubah. Maka siapa itu Rasulullah? Ketika umur 4 tahun ditinggal wafat ibunya. Terus umur 12 tahun ditinggal wafat kakeknya. Setelah itu diasuh oleh Abu Thalib pamannya.
sampai dengan Rasulullah menikah dengan Siti Khadijah 25 tahun, Siti Khadijah 40 tahun usianya saat itu masih bersama dengan pamannya Abu Thalib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sering kita kenal mempunyai sifat 4, ini menjadi dasar utama kita sebagai umatnya. Kita bisa mengikuti apa yang menjadi sifatnya Rasulullah yang 4. Apa saja itu? Para hadirin sekalian, kita ingat-ingat kembali, flashback untuk mengingat bagaimana Rasulullah itu dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah adalah seorang pemimpin, mau pemimpin institusi, mau pemimpin rumah tangga, mau pemimpin negara, mau pimpinan perang adalah Rasulullah. Pedagang adalah Rasulullah. Semuanya ada pada diri Rasulullah. Kalau bahasa kita sekarang multi talenta, bahasa kita sekarang multi talenta itu Rasulullah. Tidak hanya bahwa misi oleh Allah diturunkan Al-Quran Karim, tetapi semua ada dalam kehidupan Rasulullah itu ada. Sifat Rasulullah yang pertama adalah kita pahami dan kita kenal siddiq, ya, siddiq. Jadi yang bernama siddiq itu masya Allah memang artinya itu sudah benar Bapak sekalian. Siddiq adalah benar. Kalau yang kedua adalah tabligh, yang ketiga adalah fatona. Siddiq amanah, siddiq amanah, tabligh, fatona. 4 ini sifat utamanya Rasulullah, sifat wajib bagi Rasulullah yang 4. Yang paling tidak bagaimana ketika ini tadi sedikit diuraikan, kita mampu untuk bagaimana mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Terus paling tidak nyerempet sedikit lah, walaupun tidak bisa mutlak. Nah itu kan Nabi. Saya kan cuma manusia biasa, Pak Ustaz. Manusia biasa itu al-insanu makhluk khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah, tempatnya lupa. Itu kita. Tetapi bagaimana kita berusaha meneladani akhlaknya Rasulullah, pribadinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama adalah siddiq, artinya benar. Rasulullah itu benar-benar apanya Pak Ustaz? Rasulullah itu mulai kecil itu tidak pernah berbohong. Nggak kayak kita, Pak. Nggak kayak kita. Atau mungkin Rasulullah itu dikenal dengan siddiq itu benar, itu sama sekali tidak pernah bohong Rasulullah. Kalau kita mungkin hari-hari ataupun sama istri ataupun sama siapapun ini menjadi hari-hari bohong. Tapi Rasulullah Masya Allah bersifat siddiq, ya benar. Tidak hanya benar ucapannya, benar hatinya, benar tingkah lakunya itu Rasulullah. Yalah Rasulullah pernah dibelah dadanya 2 kali. Satu ketika berusia 4 tahun, dibelah dadanya Rasulullah dibersihkan oleh malaikat Jibril. Apanya yang dibersihkan? Penyakit hati, Pak. Sombong, takabur, ujub, riya, ya, dan lain-lain sebagainya. Itu dibersihkan. Nah kalau kita siapa yang bersihkan? Kalau enggak diri kita sendiri yang untuk menekan temperatur yang namanya penyakit hati itu sendiri. Kalau bukan kita sendiri. Maka Jibril yang membersihkan dari Rasulullah. Yang kedua, ketika Rasulullah mau berangkat ke Isra Mi'raj, itu dibersihkan lagi oleh malaikat Jibril, dibelah dadanya Rasulullah, dibersihkan penyakit-penyakit hatinya Rasulullah. Makanya Rasulullah itu sangat pemaaf, sangat penyabar, sangat penyayang, sangat lemah lembut, sangat pemalu. Itu Rasulullah. Syadidul haya wa tawaddu. Rasulullah itu sangat pemalu dan juga sangat rendah diri dan rendah hati kepada siapapun. Masya Allah, akhlaknya Rasulullah ini luar biasa. Makanya disebut manusia biasa, tetapi tidak sama seperti manusia biasa. Ini Rasulullah. Siddiq menjadi sikap yang utama, sifat yang utama yang ada dalam diri Rasulullah. Bagaimana paling tidak dalam diri kita selalu kita tanamkan, walaupun kita mau bohong kepada siapapun, mereka tidak tahu bahwa kita bohongi dia. Ada malaikat raqib dan atid yang ada di kanan kiri kita, yang Allah sudah turunkan. Raqib, bagianmu nyatet amal baiknya si A, si B, si C. Malaikat atid, tugasmu kalau dia bohong, kalau dia dusta, kalau dia maksiat, bagianmu mencatat sebelah kiri apapun yang orang itu lakukan,
Walaupun orang lain tidak tahu, tetapi Allah dan malaikatnya tahu yang apa kita lakukan. Apakah kita kira bahwasanya nanti yang akan menjadi saksi seluruh badan kita ini ketika kita dikumpulkan nanti pada masanya Allah, ketika kita dengar dalam Quran surah Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Akan datang suatu hari di mana mulutmu akan dikunci, ya, yang biasanya ngomong kadang ditambahi, kadang dikurangi, kadang ada bohong-bohongnya, kadang ada tipu-tipunya, akan dikunci mati. Siapa yang mengunci? Allah Subhanahu wa taala. Akan datang suatu hari, dalam Quran surah Yasin itu kita sering baca dan hafalkan ayat itu. Akan datang suatu hari di mana mulut terkunci, yang akan bersaksi ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Kakimu, tanganmu, semua anggota tubuhmu akan bersaksi sendiri-sendiri, mengatakan kebenaran apa yang dulu ketika di dunia kamu berbuat tidak akan bisa lewat daripada peradilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang beliau-beliau dalam tugas yang mungkin dalam pendidikan atau apapun itu bentuknya, masih ada terlewatkan sedikit-sedikit yang mungkin dengan bahasa fakta tidak sama dengan yang dilaporkan. Tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, CCTV yang luar biasa ini akan merekam semua apa yang pernah kita lakukan di muka bumi ini. Baik kau lakukan, kama ya'malu mithqala dzarratin khairan, maka semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama ya'malu mithqala dzarratin syarran, maka sekecil apapun ketika itu maksiat yang kau lakukan, dan walaupun tidak ada orang yang tahu yang kamu lakukan, tetapi Allah dan malaikatnya akan siap untuk melaporkan apapun yang pernah kau perbuat. Sifatnya Rasulullah, benar adalah Rasulullah, tidak hanya benar ucapannya, benar hatinya, dan benar tingkah lakunya atau perbuatannya. Yang kedua adalah amanah. Rasulullah ini orang yang dapat dipercaya. Siapa ini yang mengeluarkan statement ataupun memberikan gelar amanah ini? Bukan dari orang Islam sendiri. Ini Rasulullah luar biasanya. Bukan dari orang Islam sendiri yang menggelari Rasulullah ini adalah amanah yang dapat dipercaya. Musuh pun mengatakan bahwa Rasulullah ini dapat dipercaya. Tetapi yang namanya hidayah dari Allah itu tidak semudah seperti yang kita bayangkan. Kita sudah ngajak, kita sudah ngomong banyak, ditunjukkan ayat, tunjukkan dalil, tunjukkan ini, tetap orang tidak percaya. Kenapa? Hidayah itu milik Allah. Kenapa? Rasulullah pernah menangis ketika di akhir hayatnya Abu Thalib, pamannya sendiri yang membesarkan Rasulullah mulai 12 tahun sampai dengan Rasulullah sudah menikah, ternyata wafat tidak mampu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, pamannya Abu Thalib. Maka Rasulullah menangis, merapat kepada Allah, ya Allah, kenapa orang yang sudah membesarkan saya, orang yang sudah merawat saya sampai dengan saya dewasa, sampai dengan saya menikah, yang ikut juga membantu perjuangan saya, tidak mampu di akhir hayatnya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Menangis Rasulullah. Tetapi apa jawabnya Allah Subhanahu wa taala? Ya Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya Muhammad, engkau itu hanya aku perintahkan untuk menyampaikan, untuk membawa risalah, menyampaikan risalah. Walaupun kepada orang yang kau cintai, yahdi may yasha, kata Allah. Apa itu? Hidayah itu terserah aku Muhammad, kata Allah. Hidayah itu terserah aku. Kau tidak punya otoritas untuk memberikan hidayah. Tugasmu menyampaikan, tugasmu mengajak. Tetapi persoalan hidayah adalah kekuasaanku, kata Allah.
sehingga seorang paman tercinta tidak mampu mengucapkan syahadat di hadapan Rasulullah. Menangis Rasulullah SAW. Nah, yang dapat dipercaya ini sifat yang harus kita teladani. Jadi tidak hanya sifatnya Rasulullah benar, yes paling tidak bagaimana kita untuk merubah menjadi lebih baik dan lebih baik. Tidak ada orang yang tidak terlepas dari salah, hilang dan dosa. Tapi yang lebih baik di antara kalian juga kata Allah yang merubah, yang kepingin lebih baik lagi. Mungkin kalau kemarin kita salah, hari ini kita perbaiki, hari besok kita perbaiki yang lebih baik lagi. Tidak malah terbalik, malah hancur-hancuran. Hari esok lebih hancur daripada hari ini. Tahun esok lebih hancur daripada hari ini. Berarti kita orang yang rugi, kita orang yang binasa. Ini kan hancur, masya Allah. Nah, sifat amanah adalah Rasulullah. Ini dalam kehidupan amanah itu apa saja Pak Ustaz? Macam-macam amanah, termasuk istri kita, anak-anak kita. Itu semua amanah yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ar-rijal qawwamuna 'ala nisa. Para laki-laki, kau adalah pemimpin daripada istri dan anak-anakmu, dan juga pemimpin daripada yang kau pimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Setiap diri kita adalah pemimpin, maka kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita pimpin. Siapapun kita, pemimpin apapun kita, dalam satuan, dalam instansi, ataupun dalam masyarakat atau dalam bernegara, kau akan ditanyakan seperti apa yang kau pimpin nanti. Semuanya adalah dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maulid ini memang luar biasa tahun ini, karena mungkin 2 tahun yang lalu agak ini terkendala dengan COVID-19, maka tahun ini Masya Allah luar biasa. Dan salah satunya yang dilaksanakan oleh keluarga besar Pemuda Bawang Barat ini, Masya Allah luar biasa. Tabarakallah. Salah satu bentuk rasa mahabbah. Rasa mahabbah itu pengakuan dari diri kita bahwa kita ini umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Rabbana
Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ukuran masjid 12 kali 12.